Udah bahagia, pinternya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah saya bisa upload video lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura ya. Oke teman-teman, ini kegiatan saya di pagi hari. Seperti biasanya, kalau pagi-pagi itu saya masak untuk bikin sarapan dan bikin bekal. Jadi bekal untuk anak saya sekolah kali ini saya mau bikin capcay kering, atau kalau orang Jawa bilang di kampung saya namanya capcay ya teman-teman. Karena capcaynya itu ada kekiannya gitu. Jadi kekian itu tepung yang digoreng. Nah untuk sayurnya itu saya menggunakan wortel dan sawi dipotong-potong ya. Kemudian nanti saya juga pakai kembang kol, tapi kembang kolnya itu lagi direndam pakai air garam supaya kotorannya pada keluar ya teman-teman. Nah untuk bumbunya itu bawang putihnya 4 siung, kemudian bawang merahnya itu 1 siung aja, lalu kemiringnya 3 siung, lalu ditambahkan pakai merica bubuk ya. Kalau teman-teman sudah nonton video saya sebelum ini, kemarin kan saya sudah menghaluskan atau menggrinder merica butiran sendiri ya. Oke, ini ada sisaan bakso 6 butir, jadi mau saya campurkan aja untuk bikin capcaynya ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau bikin kekiannya. Jadi kekiannya itu saya menggunakan tepung terigu aja, kemudian tambahkan margarin ya teman-teman atau mentega, lalu tambahkan telur 1 butir aja. Lalu tambahkan garam sedikit aja karena kalau mentega itu kan agak-agak asin ya. Nah untuk tepung terigunya itu saya kira-kira aja kurang lebih 3 sendok makan munjung gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan air. Untuk teksturnya itu jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Jadi seperti ini ketika digoreng ya. Nah kalau digoreng itu nggak usah terlalu rapi, asal cemplungin aja seperti ini ya teman-teman kalau saya ya. Oke, ini kekiannya udah matang, udah cukup kering ya. Kemudian sisaan tepungnya itu saya goreng sampai habis. Nah, kekian yang udah matang lalu saya potong-potong memanjang seperti ini ya teman-teman. Ini rasanya tuh gurih. Dan bumbu yang sudah dihaluskan kemudian ditumis sampai wangi, sampai berubah warna agak kecoklatan gitu ya. Pokoknya sampai benar-benar matang. Takutnya kalau nggak matang itu nanti bau langu ya teman-teman. Kemudian tambahkan wortel dan baksonya. Jadi ditumis-tumis dulu yang keras ya. Wortel kan keras ya teman-teman. Lalu tambahkan air sedikit supaya wajannya tuh nggak gosong ya. Nah ditumis-tumis seperti ini. Kemudian kalau sudah agak empuk, masukkan sawi hijau atau cesem ya. Lalu tambahkan juga kembang kolnya. Jangan lupa kalau nyuci kembang kol itu direndam dulu menggunakan air garam ya teman-teman, supaya jentik-jentiknya itu keluar ya. Karena kan kuntum kayak gitu suka buat ngumpet kayak ulet-ulet kecil gitu teman-teman ya. Nah kalau udah tinggal ditambahkan garam, penyedap kaldu jamur, tambahkan gula juga ya. Kalau sayurannya udah matang tinggal dimasukkan kekiannya. Diaduk-aduk aja sebentar ya teman-teman, jangan kelamaan, takut nanti kekiannya itu terlalu lembek jadi nggak enak. Nah kalau saya itu ditambahkan kecap sedikit aja ya, jangan kebanyakan supaya warnanya tuh nggak pucat. Alhamdulillah masakan kali ini seperti ini aja, bisa untuk bekal anak sekolah dan bisa untuk sarapan. Nah bekalnya itu nanti saya tambahkan pakai omelet ya untuk Dek Tita, karena Mas Jaler nggak bawa bekal kali ini ya, karena pulangnya lebih cepat katanya. Setelah anak-anak pada kuliah dan berangkat sekolah, ini saya mau jemur pasirnya dudul ya teman-teman. Mumpung cuacanya tuh lagi panas, jadi diusahakan setiap hari itu pasirnya dijemur ya. Kalau ada kotorannya dibuang dulu, kemudian pasirnya dijemur. Walaupun ada anabul di rumah, diusahakan rumahnya tetap wangi, tetap bersih dan steril ya teman-teman.
Oke, lanjut. Ini saya mau merapikan tempat tidur dulu. Sebenarnya kamar ini jarang ditempatin ya. Paling-paling kalau untuk belajar pas malam hari Dek Tita, tapi tidurnya sama saya tetap ya. Cuman kalau pagi tuh dia mungkin buru-buru berangkat sekolahnya, jadi tidak sempat untuk merapikan tempat tidur. Gak apa-apa, saya aja yang merapikan. Tapi kalau anak-anak libur itu wajib banget yang namanya bantuin untuk beberes rumah. Dan lanjut, ini saya mau masang cover bantal sofa ya. Jadi kalau dipasangin cover itu supaya bisa dicuci gitu, bantalnya juga nggak kotor ya teman-teman. Kemudian ini saya rapikan dulu kayak vas bunga gitu ya, karena dulu kan suka banget duduk di meja seperti ini ya sambil garuk-garuk placemat gitu, makanya vasnya itu saya amankan dulu takut pecah ya. Dan itu juga ada mainannya dudul, jadi walaupun saya tidak punya anak kecil, dudul itu saya anggap anak saya gitu ya, kayak punya bayi, jadi saya sediain mainan juga supaya dia nggak bosen. Dan kali ini dudul lagi main, mumpung cuacanya juga lagi cerah, biar dia sekalian jemur gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya bersihin lantainya dulu ya teman-teman. Jadi saya itu kalau membersihkan ruangan itu terpisah ya antara dapur dan ruang tengah atau ruang tamu, terus kamar gitu ya. Jadi sendiri-sendiri gitu teman-teman. Ini saya fokus untuk beberes di bagian depan dapurnya itu, sekalian nanti cuci piring. Jadi nggak saya videoin semua ya teman-teman. Kalau di videoin semua durasinya tuh bakal panjang banget, nanti teman-teman bosen nonton saya beberes rumah terus masak kayak gitu terus ya, pekerjaan yang diulang. Oke, sekarang saya mau mainan sama si empus kecil. Teman-teman pasti tahu ya, yang sudah lihat video saya sebelum ini, rumah saya kedatangan empus kecil yang tadinya trauma, ketakutan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak takut sama saya teman-teman, tapi masih takut terhadap orang lain, dan sama anak-anak saya pun masih takut. Dan sekarang saya pengen memberikan perhatian dulu sama pus kecil ini supaya hilang rasa traumanya ya. Ini saya kasih makan dulu, karena tadi pagi pas bangun tidur saya juga langsung ngasih makan, tapi udah habis. Ini saya kasih makan, dan ini saya pakai asbak karena mangkoknya itu suka geser-geser gitu teman-teman. Kalau pakai asbak itu kan kayak kokoh gitu ya, jadi nggak geser-geser. Dan ini saya bersihin dulu telinganya si empus ya. Ini belum ada namanya teman-teman, bingung mau kasih nama siapa ya. Itu anak pintar ya nak, pintar ya, pintar ya, pintar ya. Mas Jujur mana nak, Mas Jujur mana, Mas Jujur mana sayang, nih, Mas Jujur mana, anak soleh ya. Coba lihat, mama lihat mukanya. Aduh gantengnya, anak soleh gantengnya. Wangi ya. Coba lihat mukanya. Uduh sayang coba lihat. Biar bersih ya nak ya. Coba biar wangi ya. Iya nak. Mandi ya. Mandi mau enggak? Ganteng enggak? Ini satunya. Ulu. Saling dulu. Aduh, ganteng sekali ini. Anak baik. Nurut gak boleh takut lagi ya. Iya pintar. Alhamdulillah teman-teman, setelah 1 minggu ini saya mulai pendekatan sama empus kecil ini ya. Dan dia kayaknya udah mulai hilang rasa traumanya, udah mulai mendekat terus ke saya. Jadi kalau saya keluar rumah itu selalu diikutin kemana-mana ya. Cuman dia tuh nggak mau masuk ke rumah karena pada saat itu niatnya kan pengen saya mandiin gitu ya, supaya wangi, supaya bersih gitu ya teman-teman. Nah, yang mau mandiin itu kan Dek Tita. Ternyata dia tuh masih ketakutan lihat orang ya. Dideketin anak saya aja langsung lari gitu, langsung sembunyi. Sempat sih pernah ditangkap ya sama anak saya, terus dimasukkan ke kamar mandi, udah mau dimandiin gitu ya ceritanya, biar nanti kalau pas di dalam rumah itu udah wangi ya teman-teman. Tapi ternyata dia langsung lari gitu loh.
belum sempet saya mandiin. Niatnya sih pengen saya bawa ke pet shop, cuman saya mikir lagi nanti dia stres apa enggak kayak gitu. Terus pulang ke rumah ini dia ketakutan lagi enggak kayak gitu ya. Karena pendekatan sama dia lumayan susah ya teman-teman, karena pertama kali datang ke sini itu dia mojok sembunyi. Ada saya lihat saya gitu langsung ngumpet di kolong mobil, lihat anak-anak juga langsung lari ngumpet kayak gitu. Nah ini sudah beberapa hari ya, kurang lebih 3 harian dia udah mulai ngikutin saya kemana-mana gitu ya kalau saya di luar. Tapi tak suruh masuk rumah dia tetap belum mau. Lihat anak-anak saya juga masih ngumpet ya teman-teman, karena belum 100% untuk pulih rasa traumanya mungkin ya. Oh ya, tadi saya tuh cuci sarung bantal yang untuk alas tidur si empus itu ya, karena dia tuh nggak mau masuk ke rumah. Yang penting saya selalu sediain susu sama makanan sama keranjang berikut busa sama alasnya, supaya dia tuh bisa tidur dengan nyaman ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, yang penting dia ada tempat, ada makanan, nggak kehausan, nggak kelaparan, nggak kehujanan aja ya. Karena di dalam rumah juga ada Dudul juga suka nakal kalau lihat ada kucing lain gitu ya. Mungkin dia juga cemburu kalau lihat saya itu memperhatikan si empus ini. Sebenarnya saya juga nggak tega lihat si empusnya itu ada di teras, apalagi kalau hujan besar gitu ya. Tapi mau gimana lagi, karena dia juga nggak mau masuk ke rumah. Tapi ya udah deh, yang penting udah saya sediain keranjang, busa, sama alasnya ya dari sarung bantal yang udah nggak kepakai gitu. Dan hampir setiap hari ya, kalau kira-kira kotor itu pasti saya cuci, saya ganti pakai ini teman-teman. Nah, celana yang nggak kepakai gitu ya. Jadi dua ini, sarung bantal sama celana itu untuk ganti-ganti gitu. Kalau udah kering ya saya ganti lagi. Kenapa saya gantiin setiap hari? Karena kan kucing masih kecil suka belum pinter untuk buang air besarnya ya teman-teman. Takutnya setelah buang air besar itu masih belum bersih gitu ya, ada bekas-bekasnya. Jadi mau nggak mau ya setiap hari itu selalu saya cuci supaya alas tidur dia tuh bau wangi dan bersih ya. Jadi dia tuh istirahatnya atau tidurnya itu nyaman ya teman-teman. Dan lanjut, ini saya jemurin baju karena tadi pas saya beres-beres itu sekalian giling supaya bajunya itu pada kering ya. Karena biasanya di tempat saya itu hujan besar banget teman-teman. Alhamdulillah pagi ini cuacanya tuh cerah. Jadi langsung deh saya gercep. Semuanya saya jemur ya. Alas tidur, terus seliter box juga, baju-baju juga. Main. Hei, Mbak. Ini mami yuk, sini. Nah ini Dudul udah pulang main, lumayan ya, dia juga berjemur sebentar. Lanjut saya pengen bersihin badannya Dudul karena takut kotor ya setelah main. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.